Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Di konten kali ini kita mau bahas lagi mengenai mental Chana Auranti ya. Chana Auranti yang lebih ke aktif, settle, seserepetan, makannya bagus, tapi mentalnya tak kunjung naik. Sebelumnya juga kita pernah bahas mengenai hal tersebut, tapi di sini kita akan bahas kembali dan lebih detail ya untuk cara menangani Auranti yang seperti itu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya, karena satu subscribe kalian merupakan semangat untuk saya agar saya lebih semangat lagi untuk berkarya. Langsung ke videonya, gas ke. Nah guys, di depan kita sudah ada satu Chana Auranti baru ya di Kamar Sato. Ini mempunyai kendala tidak mau flaring ke tangan ya, tapi ikannya aktif tuh. Ketika kita kasih tangan, dia tuh cuek-cuek gimana gitu. Nah ini tuh Auranti yang kita dapat dari Om Ojan. Om Ojan kemarin kesini, kemarin malam tuh silaturahmi kesini. Ini tuh ikan ditukar tambah sama si Kinan ya. Si Kinan sekarang udah milik Om Ojan, dan sekarang ikan Om Ojan yang ini ada di sini. Dan amanah dari beliau katanya ikannya harus diberi nama si Ojan katanya. Kita bahas mengenai si Ojan. Si Ojan ini adalah salah satu Chana Auranti yang udah settle tentunya. Terus juga untuk ikan ini tuh mentalnya tuh sebetulnya ada, tapi tipis-tipis banget. Dia tuh dikasih tangan, dikasih kaca, dikasih patung-patung Chana kayak gini, ada respon tapi cuma dikit. Nah ini aja dikasih patung Chana lagi nggak mau nih, lagi nggak mood nih. Ini tuh dikarenakan mungkin dulunya itu cara ngelatih mentalnya itu lebih menggunakan benda seperti karet ya. Jadi si Chana Auranti tersebut lebih ke hand feed ya. Jadi respon kepakan lah ya. Respon tangannya itu tuh kayak gini nih biasanya. Awalnya tuh karena sering digoda menggunakan karet yang digunuk-gunuk geningan. Nah, biasanya seperti itu yang menyebabkan Chana Auranti menjadi mental serepetan alias tidak mau flaring ke benda-benda atau kaca atau ke tangan. Nah, terus juga biasanya ikan yang seperti ini tuh ikan yang kurang atau terlalu sering diberi makan. Nah, ini kan ikannya juga udah saya kasih makan ya, sengaja saya kasih makan agar dia kenyang. Ini menjadi salah satu cara juga ya buat saya. Biasanya saya kasih makan dulu kenyang, nanti saya puasakan gitu. Untuk pertama pasti saya kasih kenyang dulu. Dan untuk pakannya yang kita gunakan untuk ikan seperti ini yaitu ulat hongkong. Atau kalau ada kita gunakan katak sawah, bebas lah untuk ulat hongkong atau katak sawah. Yang jelas untuk ikan-ikan seperti ini usahakan kita gunakan pakan-pakan hidup yang bisa memicu mental ikan tersebut agar naik ya. Soalnya kita lihat ya untuk warna juga ikan ini tuh udah lumayan naik coy, udah enak, udah ya maksudnya udah nggak kayak ikan bahan pada umumnya, karena ini di Om Ojannya itu ikan kipan ya, bukan ikan PO gitu. Nah setelah kita memberikan makan, terus kita puasakan, yang paling penting itu kita memberikan interaksi. Nah interaksinya seperti apa untuk ikan yang seperti ini? Nah untuk cara pertama ya, karena ini ikannya tanggung, saya simpan di tank yang besar tuh, di tank 60-30 ya. Jadi untuk ikannya ya nggak apa-apalah, kita lanjut dulu progres di sini. Ini untuk langkah yang pertama apabila kalian udah terlanjur simpan di tank yang besar. Nah untuk interaksinya seperti apa? Nah kalau saya pribadi biasanya saya kasih tangannya pelan-pelan, lihat respon dari si ikan tersebut. Apabila ikannya nggak mau ada respon, saya pull. Nah tunggu ikannya kembali ya. Biasanya untuk ikan-ikan seperti ini tuh ketika kita ketuk dia akan kembali lagi, nggak akan drop ya. Kalau ikan yang udah mental-mental seperti ini biasanya tuh di sini kita akan lihat dia tuh mulai flaring ke tangan. Nah ini nih salah satu caranya ya. Soalnya ikan-ikan seperti ini biasanya untuk respon ke ikan juga kadang kala mau, kadang kala enggak. Nah itu juga bisa dijadikan solusi. Kalau misalkan emang ikannya mau flaring ke ikan lagi, apa salahnya kita buka sekat di pinggirnya dan kita perlihatkan dengan ikan sebelahnya.
Nah, kebetulan karena ini untuk sampingnya itu menggunakan background juga, jadi saya nggak bisa buka skatnya. Nah, yang saya lakukan di sini yaitu cara yang gedor-gedor tuh. Kalau ikan-ikan kayak gini pastilah ikan-ikan yang udah mental serebet-serebet gini, pasti ketika digedor tuh ikan nggak bakal drop ya. Pasti dia balik flaring ya. Ini udah sering kita lakukan bukan pada satu ikan. Nah, kecuali kalau emang ikannya bukan tipe atau karakter seperti ini, nah saya tidak rekomendasikan untuk menggedor-gedor di area muka ya. Kalau ikan-ikan seperti ini boleh-boleh aja. Kita kasih interaksi jedak-jeduk dor. Nah, gitulah. Intinya membuat si ikan itu kaget ya. Nah, setelah kita coba pakai tangan, terus kita gedor-gedor seperti ini, kita lihat respon-respon si ikannya. Apakah ada flaring? Walaupun sedikit nggak apa-apa. Yang penting ikannya flaring dulu. Nah, kita coba pakai alat yang lain. Nah, tadi kan ke patung nggak mau ya. Sekarang udah mau ada respon. Tuh. Terus, kita coba lagi, ganti tangan lagi, gedor lagi. Pokoknya untuk ikan-ikan seperti ini tuh wajib banget kita menggunakan, kalau di kamar sato itu disebutnya terapi kejut ya, karena kita mengejutkan si ikan tersebut. Nah, itu sering saja kita lakukan setiap hari, bahkan kalau misalkan bisa tuh interaksinya lebih dari ikan yang lain ya, kalau ikan-ikan seperti ini, karena emang memerlukan interaksi yang sangat-sangat maksimal untuk ikan-ikan yang seperti ini. Dan apabila tidak ada perubahan, ketika kita sudah memprogres ikan ini lama dengan tank yang besar, terus dengan ya ini settingannya saya seperti ini aja nih. Untuk air tidak terlalu tinggi, terus untuk background dan lain-lain bebas lah kalau itu mau kalian gunakan seperti apa. Cuman yang penting pasir jangan terlalu tebal dulu. Pasir jangan terlalu tebal. Nah, kita coba goda-godain interaksi kita. Pokoknya kalau bisa setiap sebelum atau sesudah kita kasih makan, kita interaksi dulu baru kita kasih makan. Nah, untuk pola puasanya seperti gimana? Untuk pola puasanya biasanya saya memberikan ikan ini ketika udah seperti ini ya kondisinya, setelah saya kasih kenyang, biasanya saya beri porsi ikan itu, jadi bisa dibilang kalau puasa full itu enggak ya, setiap hari pasti saya kasih makan, cuman untuk porsinya yang saya kurangi. Biasanya saya kasih makan ulat hongkong 3-4. Nah, untuk kondisi ikan seperti ini paling saya kasih sehari itu saya kasih satu aja. Tapi sebelum kita kasih makan, kita godain, terus kita kasih makan, godain lagi. Nah, kenapa kita godain ketika dia dikasih makan? Jadi gini ya, logikanya ikan itu ikan predator dan ikan teritori. Jadi ketika dia mendapatkan makanan, otomatis dia tuh nggak mau ada yang mengganggu ya, nggak mau ada atau makanannya direbut sama orang lain. Nah, kita analogikan atau ibaratkan tangan ini adalah musuh dia dalam mencari makan. Jadi ya gini aja nih, terus aja kita goda-goda. Insya Allah kalau untuk ikan yang model seperti ini, untuk drop mental tuh nggak akan drop mental sih. Terus kita coba lagi pakai alat yang tadinya nggak mau sekarang jadi mau kan, atau pakai, kalau saya sih untuk penggunaan kaca jarang banget saya gunakan. Saya paling menggunakan alat dan tangan aja, soalnya biar cepet juga ke flaring tangannya tuh. Mau kan, kita coba lagi ganti tangan, gini aja terus. Emang disebut sedikit melelahkan, iya, namanya juga kan lagi diusahakan, tapi kan dimana-mana tidak ada proses yang akan mengkhianati hasil ya. Jadi ya seperti itulah treatmentan yang kita gunakan untuk ikan-ikan seperti ini. Dan apabila masih tetap tidak bisa, tetap tidak naik, nanti saatnya kita pindah ke tank seperti ini nih. Nah, kita pindah ke tank kecil dengan air yang sedikit. Nah, baru kita lakukan cara-cara tersebut yang sudah tadi saya jelaskan, diulangi lagi. Cuman untuk medianya itu kita ganti ke yang kecil ya. Paling untuk saran saya sih di kamar sato dan yang sudah saya lakukan untuk ikan-ikan yang seperti itu ya seperti itu. Segitu dulu aja deh untuk konten kali ini. Pokoknya semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata atau apapun saya minta maaf. Sekali lagi di sini saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing pengalaman saya mengenai merawat ikan cana ya. Ini sepengalaman saya aja gitu. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support kamar sato. Selalu lancar rezekinya dan tetap tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.